Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan terkhusus bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Satya-Wacana Salatiga yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu bersama dalam kebaktian rutin yang diselenggarakan Universitas Kristen Satya-Wacana Salatiga di hari Senin ini, sekalipun melalui streaming. Kebaktian kali ini merupakan ibadah Senin pagi yang ketujuh sejak dilaksanakan kebijakan rektor tentang social dan physical distancing menghadapi COVID-19. Tentu semangat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani tidak pernah pudar sekalipun kita tidak bertemu secara sosial dan secara fisik untuk menekan dan menghilangkan penyebaran virus corona sesuai protokol COVID-19. Pagi yang indah dan penuh sukacita ini, kita akan bersama-sama menghayati, merefleksikan pesan kenabian Rasul Paulus kepada teman sekejarnya, Timotius, dalam melakukan pemberitaan tentang kabar baik. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya akan hantarkan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan berkat-berkat kepada kami semua. Terlebih ya Tuhan, kepada pimpinan Universitas Kristen Satya-Wacana, terkhusus pimpinan dan pelayanan dari kampus ministry yang selalu rutin mempersiapkan, menyelenggarakan, dan menyiarkan dalam bentuk streaming untuk kebaktian rutin di Senin pagi di Universitas Kristen Satya-Wacana. Kami memohon pertolongan dan kebijakan-Mu ya Tuhan, sehingga ketika kami bersama-sama menerima dan menghayati serta merefleksikan firman Tuhan ini boleh bermakna dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, menghadapi virus corona dalam COVID-19 dan sekaligus Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan khususnya Universitas Kristen Satya-Wacana dan masyarakat insan pendidikan mempersiapkan, menghayati, dan merefleksikan tokoh besar Ki Hajar Dewantoro dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Engkau mampukan kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu akan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan menerima firman Tuhan pagi ini dengan membaca dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai 16, demikian firman Tuhan. Perikop dari 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, yaitu tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah
supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik, dan soal-soal pokok iman kita. Dan dalam ajaran yang sehat, yang telah kau ikuti selama ini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah orang yang mendengar, menerima, merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pagi ini secara bersama-sama kita akan membahas tentang kemartabatan pendidikan dalam menghadapi COVID-19. Sekaligus kita akan bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pembacaan Alkitab pada kesempatan hari ini adalah sebuah nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada seorang rekan pelayannya yang masih muda. Mereka berupaya bagaimana ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini akan menjadi nyata, akan menjadi kekuatan sekalipun Timotius ini adalah orang muda. Siapakah Timotius itu? Timotius adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya seorang wanita Yahudi dan ayahnya seorang Yunani. Ia menjadi Kristen ketika Paulus melayani di Listra dan kemudian ia menjadi teman sekerja Rasul Paulus. Berdasarkan artinya, Timotius adalah orang saleh, orang yang menghormati Tuhan. Sejak kecil Timotius mengenal ajaran-ajaran firman Tuhan. Ibunya Yunik yang adalah seorang Yahudi asli, sangat berperan dalam membentuk karakter pribadi Timotius, sehingga menjadi orang yang memahami kitab suci dan hidup di dalam ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan. Karakter yang dibangun oleh keluarga kepada Timotius menjadi bagian dalam kehidupan di lingkungan pendidikan. Dari konteks yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, dapat kita pahami, yang pertama pada ayat 1-3, bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat dan tipu daya pendusta-pendusta
yang dapat mengacaukan kehidupan orang beriman, orang percaya. Berkaitan dengan pergumulan ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius, dan tentu ini juga kepada Civitas Academica, di mana pada ayat 4-7 kita diingatkan untuk melatih diri untuk selalu tekun beribadah. Pada ayat yang 11, Rasul Paulus memberitakan dan meminta kepada Timotius untuk selalu mengajarkan firman kebenaran Tuhan kepada masyarakat. Pada ayat 12, mengupayakan diri menjadi teladan melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Sedangkan pada ayat yang ke-13, bagaimana Rasul Paulus meminta Timotius untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Dan pada ayat 14-15, meminta Rasul Paulus untuk menggunakan karunia untuk memuliakan Tuhan untuk kepentingan orang lain. Dan terakhir, ayat dalam nats ini adalah bagaimana Timotius diminta untuk mengendalikan dirinya agar semua kegiatan pelayanannya memiliki kepentingan tidak saja untuk dirinya, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin dari bacaan di atas tadi, kita tentu akan melihat satu pergumulan bagi menghadapi COVID-19, di mana virus corona telah menjadi masalah, bahkan menjadi malapetaka, musibah secara global. Kita akan melihat konteks pergumulan Rasul Paulus dan juga nasihat yang diberikan kepada Timotius, dan tentu apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, marilah kita bersama-sama melihat konteks pergumulan yang dimaksudkan Rasul Paulus di atas. Bagaimana setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai informasi, berbagai hal dan berbagai peristiwa. Tanpa kesiapan iman, tanpa kesiapan pengajaran yang baik kita, tentu akan menjadi roh-roh penyesat. Bisa juga itu menjadi ajaran setan, dan juga akan hadir pribadi-pribadi yang membawa dusta. Secara harfiah kita akan berpikir mengenai berbagai ajaran-ajaran itu di luar. Sekalipun juga akan dimaknai akan sangat membahayakan terhadap keberadaan hidup orang-orang percaya dan kita semua. Berbagai perubahan dan dinamika globalisasi, informasi, sosial ekonomi, budaya, dan juga bagaimana aplikasi teknologi telah mempengaruhi akal pikiran dan refleksi iman kita. Maraknya komunikasi sosial media yang terbuka dan merata bagi siapapun, tidak mengenal kelas, tidak mengenal pangkat dan derajat, semakin susah difilter. Tidak ada penyaring yang baik, sehingga informasi ini bisa menyesatkan. Karena informasi ini seringkali tanpa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius dan kita semua untuk selalu kita bersama-sama tekun dalam memberikan pengajaran berdasarkan kebenaran Tuhan. Yang kedua, sebagai orang muda, bukan berarti kita ini tidak bisa berbuat untuk orang lain. Kemudaan usia bukan berarti kemudaan informasi, tetapi persoalan komitmen, persoalan motivasi, inilah yang menjadi dasar. Kemampuan bagaimana merefleksikan Alkitab, inilah menjadi panggilan, inilah yang menjadi dasar dan kekuatan orang muda bagaimana memampukan diri sebagai pengajar dan sebagai pemimpin yang baik. Keteladanan yang dilakukan oleh orang muda inilah menjadi ukuran bagaimana keberhasilan seorang pemimpin di dalam pendidikan dan seorang pemimpin menghadapi musibah
Yang ketiga dari firman Tuhan ini, kita melihat berbagai karunia yang kita miliki harus direvitalisasikan untuk kepentingan sesama. Tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama. Tetapi kita juga sadar bahwa tidak semua yang dimiliki orang, kita juga memilikinya. Untuk itu dengan berbagi, disitulah sebenarnya bagian yang terpenting bagaimana kita menghadapi COVID-19 sekaligus merefleksikan keteladanan dalam menghadapi pendidikan yang sedang berubah. Yang keempat, kita diajarkan bagaimana kita mengendalikan diri. Agar setiap tindakan pengajaran kita selalu terbangun dengan penuh hikmat dan selalu terbangun untuk kebermaknaan orang lain. Bapak, Ibu, dan Sivitas Akademika yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada 1 Timotius khususnya ayat ke-13 hingga 4 pasal 4 tadi, menyatakan bagi Timotius kita semua untuk melayani pendidikan secara bermartabat dalam menghadapi COVID-19. Kemartabatan ini adalah bagaimana kita semua untuk selalu menempatkan Tuhan, menempatkan kasih menjadi panggilan untuk melayani kepada sesama. Injil menjadi pegangan hidup kita. Tidak saja dibaca, tetapi dipahami, direfleksikan, dan dinyatakan satu tindakan nyata dalam pelayanan pendidikan dan pengajaran. COVID-19 yang kita dengar di akhir tahun 2019 dan mulai diberitakan secara formal di Indonesia awal tahun 2020, awalnya penuh persepsi, penuh isu, di mana para dokter, ahli kesehatan masyarakat, para ekonom, politikus, dan tokoh agama memberikan berbagai banyak versi tentang persepsi dan penjelasan tentang wabah virus corona atau COVID-19 dengan masalah dan dampaknya. Kita semakin tahu awal bulan Maret hingga awal bulan Mei ini, COVID-19 semakin merebak secara global. Tampaknya kita belum bisa mendengar, belum bisa menghitung kapan COVID-19 ini akan berakhir. Bahkan ada yang memperkirakan akhir tahun 2020 virus corona ini akan bersih dari Indonesia. Tentu Bapak Ibu semua dan saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh putus asa. Kita diminta untuk menjaga diri, bagaimana menjaga stamina, dan selalu hidup sehat. Kalau kita mendengar secara global, kasus virus corona atau COVID-19 ini di seluruh dunia sudah menembus angka 3 juta jiwa. Dengan tingkat kematian hampir 6,9%. Ini tentu angka yang sangat luar biasa. Menjadi keprihatinan kita. Tidak saja terjadi di Cina, tetapi juga terjadi di Eropa, di Amerika, bahkan di negara-negara Arab Saudi. Bagaimana dengan penanganan virus yang ada di Indonesia? Berita yang kita terima dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, sudah ada korban sekitar 9.511, dengan pasien sembuh sekitar 1.254 dan pasien meninggal 773 jiwa. Berita ini tentu sangat menjadi keprihatinan kita bersama. Semua kaget, semua menjadi takut, semua menjadi pasif. Tentu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita memanfaatkan karunia, bagaimana selalu mendasarkan Alkitab, ini yang akan menguatkan menjadi stamina dalam kehidupan kerohanian kita semua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, COVID-19 telah berdampak yang luar biasa. Kita mendengar terjadi pemutusan hubungan kerja di industri sektor formal maupun usaha-usaha non-formal. Bahkan juga telah meluluh lantahkan fungsi-fungsi sosial di lingkungan masyarakat. Secara ekonomi kita juga mendengar penurunan yang sangat signifikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kita juga mendengar penurunan indeks harga saham gabungan di Indonesia. Kita mendengar penurunan nilai ekspor Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita tentu khawatir. Kita mendengar penambahan jumlah orang yang tidak ada gejala, ada orang yang dalam pemantauan, dan juga ada pasien dalam pengawasan, serta kematian pasien positif virus corona. Tentu kita tidak bisa berbuat banyak kecuali kita menjaga diri, kecuali kita berserah kepada Tuhan. Kita juga mendengar satu keprihatinan luar biasa, tidak saja di Indonesia, tetapi secara global, negara-negara termasuk Indonesia menghadapi keterbatasan jumlah rumah sakit, dokter, para medis, alat pelindung diri, dan juga obat-obatan yang mampu menghentikan penyebaran virus dan untuk menyelesaikan, mengobati pasien yang saat ini terpapar virus corona. Kita sudah menerima maklumat Presiden Joko Widodo dalam menghadapi dan menghentikan penyebaran virus. Kita diminta untuk bekerja di rumah, work from home. Kita belajar, kita bekerja, dan beribadah dari rumah. Tentu Bapak, Ibu semua kita sudah melakukan dengan baik. Namun demikian, kita tentu tidak bisa melakukan itu dengan sepenuhnya. Karena kegiatan-kegiatan rutin, kita harus juga keluar rumah, kita harus bertemu dengan orang lain. Tetapi tentu kita akan melakukan semuanya itu dengan protokol COVID-19 yang telah ditentukan oleh Satgas Pemerintah Indonesia. Kembali kita akan mendengar nasihat Rasul Paulus kepada Timotius pada ayat ke-13. Kita diminta untuk bertekun dalam membaca Alkitab, dalam membangun dan mengajar. Dan juga pada ayat 16 untuk melakukan pengawasan ajaran yang dilakukan agar dapat menyelamatkan diri dan orang lain. Dengan tekun memahami firman Tuhan dan berdoa, serta tetap menjaga fisik kita masing-masing, merupakan satu ketahanan menghadapi permasalahan, satu kekuatan secara pribadi yang akan membangun imunitas secara psikis dan secara fisik dalam diri kita. Tentu kita juga akan mengapresiasi sekaligus prihatin banyak korban di lingkungan rumah sakit, khususnya dokter dan perawat, bahkan tenaga-tenaga pendukung rumah sakit sebagai garda terdepan rumah sakit di dalam menerima dan melayani para korban, para pasien virus corona. Virus corona yang ada di Indonesia juga memberikan hikmat bagi rektor bersama para pimpinan unit-unit di Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyelamatkan mahasiswa, para pendidik, tenaga kependidikan, namun dengan tetap menjamin mutu pelayanan pendidikan dan pembelajaran. Rektor telah melakukan kebijakan yang sangat baik bagaimana melakukan sterilisasi virus secara fisik semua sarana prasarana di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana. Mulai minggu kedua bulan Maret hingga sekarang, kita telah melakukan pelayanan dengan daring, baik untuk kegiatan pembelajaran,
ujian, rapat-rapat dan pelayanan administrasi baik kepada masyarakat dan kepada mahasiswa. Kebijakan ini merupakan satu refleksi bahwa inilah sebuah tanggung jawab Universitas Kristen Satyawacana bagaimana tetap mempertahankan mutu pelayanan di dalam situasi COVID-19. Bahkan pimpinan universitas sudah menetapkan, mulai awal bulan ini kita akan menyelenggarakan pembelajaran daring dengan flexible learning yang telah dikembangkan Universitas Kristen Satyawacana di dalam perkuliahan semester antara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada awal kita dipaksa, bahkan ada yang menyatakan terpaksa menyelenggarakan pembelajaran daring karena COVID-19, kita menjadi repot. Dan kondisi ini tidak hanya di lingkungan Satyawacana, tetapi di lingkungan pendidikan pada umumnya. Terutama Bapak Ibu semua, kita tidak bisa paham satu persatu situasi psikis, situasi sosial ekonomi para mahasiswa kita, dan juga keluarga mereka untuk memfasilitasi di dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik yang sudah disiapkan Universitas Kristen Satyawacana maupun yang dimiliki sebagai fasilitas pribadi para dosen, para guru di lingkungan Universitas Satyawacana. Dan tentu kita bersyukur bahwa pada saatnya nanti kita akan menggunakan flexible learning, Universitas Kristen Satyawacana dalam hal ini pimpinan akan membebaskan biaya akses untuk mengikuti pembelajaran flexible learning. Dan mulai bulan Mei ini juga, para mahasiswa dan dosen dan tenaga kependidikan memperoleh satu subsidi untuk mengikuti kegiatan akses dalam bentuk pemberian subsidi uang pulsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali lagi di dalam ingatan Rasul Paulus kepada Timotius. Pada ayat 14 pasal 4 ini dinyatakan bahwa agar Timotius tidak lalai dalam mempergunakan karunia yang telah diberikan sebagai nubuat dan sebagai tumpangan tangan sidang para penatua. Demikian juga pada ayat 16 dinyatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Sivitas Akademika dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan satu investasi sumber daya manusia. Pendidikan membelajarkan kita semua. Pendidikan telah mengentaskan kita semua dari kebodohan. Pendidikan telah mengajarkan bagaimana kita bisa hidup. Kita bisa saling menghargai. Kita memiliki kemampuan kognitif, afektif, psikomotor. Tentu, ketika pembelajaran daring ini menjadi kenyataan kita semua. Sebelum ada wabah COVID-19, kita sering mengikuti seminar, workshop revolusi industri ke 4.0 atau juga revolusi sosial society 5.0. Bagaimana prosesnya, bagaimana kebermaknaannya. Saat terjadi wabah, semuanya menjadi nyata. Kita sangat tergantung daripada perangkat-perangkat elektronik di dalam pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran daring, pemerintah telah menghapus ujian nasional. Pemerintah menetapkan ujian sekolah melalui online. Pembelajaran melalui online. Dan ini semua menjadi hikmat bagi masyarakat.
bersama keluarga, bersama pemerintah, mendukung kepada anak-anak kita untuk bagaimana belajar, untuk bagaimana bertekun, untuk bagaimana berhikmat, agar mereka bisa mengentaskan diri dan berkembang secara berkualitas. Bapak, Ibu, dan Sivitas Akademika yang terkasih, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro menempatkan Tripusat Pendidikan menjadi bagian yang integral, sebuah karakter yang kuat, yang terdiri dari sekolah, rumah, dan masyarakat. Tripusat pendidikan ini benar-benar nyata sekarang. Anak-anak kita belajar secara mandiri. Keluarga memfasilitasi. Masyarakat menciptakan situasi yang kondusif. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang efektif, agar bagaimana pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu semua, kita melihat bahwa secara simultan Tripusat Pendidikan ini merupakan media dan komunitas yang subur. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai religius, kejujuran, kerja keras, gotong royong, dan komitmen bersama untuk memperoleh sebuah kemajuan, untuk memperoleh sebuah perubahan, untuk kedaulatan dan kemajuan bangsa. Kita semua sudah move on. Kita semua sudah mencapai satu titik bagaimana pendidikan dilaksanakan dalam proses elektronik. Kita saling dievaluasi, kita terkontrol secara otomatis. Kita tidak lagi punya kesempatan banyak untuk bertemu. Tetapi para guru, para dosen, tenaga kependidikan, semua punya komitmen bagaimana kita tetap untuk maju dan untuk berubah secara positif melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Tentu Bapak Ibu semua kita bersyukur melalui proses yang panjang, melalui proses yang sistematis, Universitas Kristen Satewacana telah punya satu pusat pengembangan pendidikan dan kini yang namanya BTSI mengembangkan flexible learning. Kita tentu akan memiliki satu kemudahan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran daring ini. Sekalipun para mahasiswa, para dosen, para guru, para tenaga kependidikan bekerja dari rumah, tetapi tugas-tugas panggilan sebagai Sivitas Akademika tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan penuh hikmat. Karunia Tuhan kita optimalkan dalam mendidik mahasiswa dan siswa yang dipercayakan kepada kita semua. Sekalipun tidak ada yang menjamin kapan COVID akan berakhir, tapi dengan karunia Tuhan ini kita akan mengantarkan generasi pembelajar menuju masa depan yang lebih baik. Berangkat dari refleksi kita dari 1 Timotius 4 ayat 1-16, terdapat 5 hal yang harus kita wujudkan dalam pelayanan pendidikan di tengah-tengah masyarakat menghadapi COVID-19, sekaligus sebagai apresiasi kita, sebagai penghormatan kita, sebagai kemartabatan kita di dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama, keterbukaan informasi perlu direspon secara wajar, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang kedua, firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu punya penuh syukur. Kita harus selalu membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa. Doa untuk kepentingan bersama. Doa untuk keselamatan bangsa. Doa untuk keselamatan masyarakat. Doa untuk keselamatan mahasiswa dan para siswa kita. Yang ketiga, kita harus berupaya membangun keteladanan dalam fungsi kerohanian
demikian juga dalam fungsi sosial kemasyarakatan. Banyak tugas panggilan kepada Civitas Akademika bagi masyarakat. Tentu panggilan ini harus kita pertanggungjawabkan dengan penuh tanggung jawab dan kebermanaan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Yang keempat, kita harus memanfaatkan karunia dalam kebermaknaan pendidikan dan kemajuan bagi sesama. Hidup tidak hanya untuk diri kita, tetapi hidup juga untuk orang lain. Sehingga yang kelima, yang menjadi hal penting, bagaimana kita selalu harus mengendalikan diri. Kita terus berhikmat untuk kepentingan orang lain. Bapak, Ibu, dan Civitas Akademika Universitas Kristen Satya-Wacana, komitmen berprinsip pada kebenaran dan membangun keteladanan sebagaimana diajarkan pada ayat 11 dan 12 pasal 4 1 Timotius tadi, merupakan panggilan kemartabatan dalam pelayanan akademik di Universitas Kristen Satya-Wacana dan juga insan pendidikan pada umumnya. Kebenaran bukan hal yang relatif, tapi kebenaran adalah kemartabatan yang mutlak. Sebagai panggilan kita semua, bagaimana mewujudkan dan bagaimana kita dapat melakukan secara bertanggung jawab panggilan Universitas Kristen Satya-Wacana. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya semuanya ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita akhiri kebaktian pagi ini dengan kita tutup dengan doa syafaat dan penutup. Kembali ya Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan juga hikmat atas semua yang Kau berikan kepada kami semua. Engkau telah membimbing kami semua, telah menyiapkan khususnya tugas dari kampus ministry, sehingga acara kebaktian ini boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, pada kesempatan yang sangat indah dan baik ini, kami ingin mendoakan bangsa dan negara ini, khususnya Presiden Joko Widodo bersama pembantunya, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh pimpinan hingga pengurus RW dan RT. Bagaimana mensikapi, bagaimana menetapkan langkah-langkah di dalam menyelesaikan wabah corona di dalam program penanganan COVID-19. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kami mohon kebijakan-Mu, kita semua boleh sabar, kita semua boleh berhikmat. Semua ini menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan. Dan tentu kami mohon musibah ini kiranya segera berakhir. Sehingga ya Tuhan, kami boleh segera melakukan tugas-tugas kami, baik di Universitas Kristen Satya-Wacana dan tugas-tugas alumni dimanapun mereka berkarir. Dan juga ya Tuhan, kami ingin mendoakan pimpinan Universitas Kristen Satya-Wacana dan seluruh unit yang ada. Kiranya Engkau mampukan untuk selalu menyiapkan, untuk selalu menetapkan kebijakan, pendidikan dan pembelajaran. Sehingga Tuhan, semua panggilan bagaimana kita memberikan layanan kepada mahasiswa dan siswa boleh berjalan dan boleh bermakna bagi mereka semua untuk mencapai satu kualitas kehidupan yang lebih baik melalui layanan di Universitas Kristen Satya-Wacana. Dan juga Tuhan, kami ingin menaikkan doa
kepada para mahasiswa-siswa yang sekarang belajar dari rumah masing-masing. Engkau berikan semangat, motivasi, dan juga untuk pengendalian diri mereka masing-masing, sehingga mereka bersama keluarga, masyarakat, dan juga dengan dukungan pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas belajar ini dengan penuh hikmat dan penuh tanggung jawab. Kami juga ingin mendoakan masyarakat, baik di lingkungan industri perusahaan dan layanan-layanan yang lain yang terkena dampak COVID-19. Ya Tuhan, Kau mampukan mereka menghadapi semua hal dan boleh menetapkan alternatif-alternatif yang terbaik, sehingga mereka bisa lepas dari segala masalah dan boleh menjalankan tugas dan panggilannya untuk melakukan tugas-tugas dan usahanya, sehingga mereka akan tetap bisa hidup dan mendukung seluruh kegiatan yang ada di pemerintahan maupun ada di masyarakat di Indonesia. Kami juga ingin mendoakan secara khusus para dokter, para medis, tenaga pendukung, relawan, dan para pihak yang menolong dan menangani COVID-19. Berikan kemampuan mereka, berikan ketekunan mereka, lindungi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak akan jadi korban, tetapi bersama-sama korban bisa menangani, bisa menyembuhkan, dan juga bisa menghilangkan semua virus yang ada di tengah-tengah masyarakat. Banyak ya Tuhan kami pinta, namun ya Tuhan kami tidak bisa menyatakan satu persatu dengan penuh seksama dan penuh kesempurnaan. Untuk itu ya Tuhan kami mohon Engkau sempurnakan permohonan kami ini, sehingga doa-doa kami bisa Tuhan dengarkan dan bisa Tuhan terima dan berkati, sehingga menjadi bagian di dalam kebermanaan kehidupan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali kami akan menjalankan tugas kami masing-masing dari rumah kami, baik untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran, tugas-tugas sosial, dan tugas-tugas karir kami masing-masing. Sertai kami ya Tuhan, sehingga hari ini dan minggu ini kami boleh melakukan secara bermakna dan secara optimal sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada kami semua. Ampunkan ya Tuhan semua kesalahan dan dosa kami, dan berkati kehidupan kami, sehingga hari ini dan hari yang akan datang hidup kami selalu dalam kuasa dan kekuasaan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kami sujud di kaki-Mu,
dicurahkan atas kami, lewatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan akan memberikan damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Civitas Akademika UKSW. Di tengah situasi COVID-19 saat ini, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, tepatnya tanggal 2 Mei 2020. Situasi ini tentunya akan banyak berdampak pada sisi-sisi kehidupan, terutama di bidang pendidikan. Tuntutan ini tentunya menjadi tantangan bagi kita, dan kita, FKIP, UKSW, dengan pengalaman yang kita miliki, dengan semangat jiwa melayani, kita akan mampu memberikan dan terus memberikan yang terbaik, melayani dunia pendidikan bagi mahasiswa dan warga masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat Hari Pendidikan Nasional, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Warga kampus Universitas Kristen Satyawacana, serta warga sekolah-sekolah Lab UKSW yang saya kasihi. Tahun ini, tanggal 2 Mei, kita sebagai
bagian dari warga pendidikan atau sistem pendidikan nasional memperingati Hari Pendidikan Nasional. Lazimnya kita melakukan upacara bersama di lapangan UKSW atau kadang-kadang dilakukan di Balairung ketika kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lapangan. Namun tahun ini hal-hal seperti itu pun tidak dapat kita laksanakan bersama. Kita berada dalam suasana di mana setiap individu, warga komunitas seperti kita tidak dianjurkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersifat massal seperti itu. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020 ini, maka kita tetap merayakannya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sebagai sebuah komunitas pendidikan, baik dari aras paling rendah sampai dengan aras pendidikan tinggi. Kita tetap di dalam semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tetap merayakan Hardiknas ini di dalam suasana yang berbeda atau yang baru. Nah, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pesan yang barangkali dapat kita sama-sama gumuli, kita sama-sama upayakan di dalam berbagai pengalaman, praktik, dan refleksi kita berkaitan dengan dunia kependidikan, khususnya pendidikan tinggi, sekalipun juga kita punya ruang pelayanan yang lebih luas dari sekedar pendidikan tinggi, yaitu melalui sekolah-sekolah lab kita. UKSW didirikan tahun 1956 di dalam kondisi nyata bangsa ini, yaitu dibutuhkannya tenaga-tenaga pendidik, bahwa gagasan mendirikan sebuah universitas sudah ada dan niatan awal adalah membuat sebuah universitas, tapi kebutuhan nyata akan dibutuhkannya tenaga pendidik, mengarahkan para pendiri universitas ini untuk mendirikan UKSW sebagai sebuah perguruan tinggi pendidikan guru yang disebut PTPG Kristen Indonesia. Jadi dari histori seperti itu kita tahu bahwa universitas ini dan pergulatan untuk meningkatkan kualitas dan juga dengan menyediakan tenaga-tenaga pendidikan yang cukup dan bermutu baik itu sudah ada sejak universitas ini berdiri. Oleh karena itu sampai dengan usianya yang pada tahun ini akan kita peringati ulang tahun yang ke-64, kita adalah bagian dari gerakan nasional bahkan dunia untuk mendidik generasi-generasi muda masa depan yang akan menjadi tenaga-tenaga terdidik yang tidak hanya tentu saja melayani di sektor pendidikan, tetapi di berbagai sektor yang program-program pendidikan kita sudah mencakup berbagai macam bidang. Ini akan membuat bangsa ini untuk terus maju, berkembang, menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Ini adalah bagian dari pergumulan para bapak bangsa, apa yang sudah dikemukakan setidaknya yang bisa kita baca di dalam cita-cita nasional yang dirumuskan dalam proklamasi maupun juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus di dunia pendidikan kita di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah
mengangkat sejumlah tema yang saya kira akan menjadi pergumulan kita di periode kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua ini. Jadi tema Merdeka Belajar, di mana sekolah-sekolah dan juga termasuk di dalamnya adalah kampus-kampus ini perlu mengupayakan sedemikian rupa pengembangan pendekatan belajar yang makin memberikan ruang bagi para peserta belajar, siswa maupun mahasiswa, untuk aktif dalam proses konstruksi pengetahuan, proses pengembangan keterampilan-keterampilan dasar maupun hingga keterampilan-keterampilan yang maju, yang lebih canggih. Kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pihak sebagai, saya melihat sebagai pengajar gitu ya. Kita tidak hanya dituntut untuk memberikan sesuatu pembelajaran yang bersifat satu arah dari dosen ataupun guru kepada siswa, tetapi memberikan ruang di mana siswa dapat bertumbuh, dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya juga untuk dapat bersama-sama menjadi bagian dari proses belajar secara kolektif di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan demikian juga dengan konsep kampus merdeka. Pemerintah dalam hal ini Mendikbud sudah memberikan kepada kita ruang gerak yang lebih besar. Perubahan-perubahan di tataran regulasi nasional telah mulai dilakukan. Walaupun Pak Mendikbud sendiri mengatakan di dalam suatu kesempatan bahwa apa yang hari ini sudah diperbaiki di dalam regulasi nasional itu masih merupakan bagian dari proses perubahan yang masih akan terus berlangsung. Oleh karena itu, semangat otonomi atau kemerdekaan kampus secara ilmiah saya kira sedang didorong oleh Pak Mendikbud dan juga para pejabat terkait di lingkungan Kemdikbud untuk diberikan kepada perguruan tinggi khususnya untuk dapat mengembangkan berbagai macam cara atau metode belajar yang dapat membantu warga atau peserta belajar ya, secara khusus mahasiswa ini untuk lebih dapat mengembangkan diri secara holistik. Tidak hanya pada bidang keilmuannya, Pak Menteri juga mendorong agar terjadi pembelajaran di luar suatu program studi, bukan saja di dalam di luar program studi tetapi tetap di dalam perguruan tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar di luar kampusnya, di kampus-kampus yang lain maupun juga di lembaga-lembaga non kependidikan. Karena itu ruang untuk belajar sangat terbuka dan diharapkan perguruan tinggi dapat membuka itu, dan karenanya saya kira ini sebuah tantangan bagi masyarakat pendidikan tinggi kita di UKSW, baik itu dosen maupun mahasiswa, baik itu guru maupun juga siswa, untuk kita dapat memanfaatkan seluruh sumber belajar, potensi belajar yang ada di lingkungan di sekitar kita untuk dapat kita pakai membangun kapasitas yang dimiliki oleh subjek belajar, yaitu para mahasiswa dan siswa kita. Nah, di dalam rangka mengembangkan kampus menjadi kampus merdeka, atau dalam bahasa yang lain juga digunakan Pak Mendikbud, sekolah, atau saya terjemahkan juga kampus penggerak. Saya kira berbagai inovasi dalam hal mengembangkan cara-cara atau praktik-praktik kita ya, dalam hal pengajaran, dalam hal pembelajaran, karenanya didorong untuk kita kembangkan hari ke hari ya. Inovasi, pikiran-pikiran kreatif, praktek-praktek kreatif, saya kira ini dibutuhkan, dikembangkan oleh kita semua, baik secara individu, secara kolektif maupun juga secara institusional atau secara bersama sebagai Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, demikian juga para mahasiswa dan siswa, serta para tenaga kependidikan yang melayani di UKSW, sebagai universitas
Kita tahu bahwa sejak semula UKSW pun didorong untuk menjadi sebuah komunitas kreatif, komunitas yang berdaya cipta. Oleh karena itu, panggilan atau tantangan yang sudah diajukan oleh Pak Menteri dan para pejabat terkait, saya kira adalah merupakan sesuatu yang bagi UKSW harusnya tidak baru, karena dari tempat ini sudah lahir cukup banyak gagasan di bidang pedagogi, praktek-praktek kreatif. Ya, di saat dulu kita memiliki misalkan pusat pengembangan sistem pembelajaran atau PPSP yang sekarang bertransformasi menjadi Biro Teknologi dan Sistem Informasi yang di dalamnya ada bagian khusus yang melayani teknologi pembelajaran, serta belakangan ini pimpinan UKSW mengembangkan unit baru yang kita sebut Pusat Pengembangan Pembelajaran Inovatif. Kita berharap bahwa tadi tantangan Pak Menteri untuk kita mengembangkan pola-pola belajar baru, termasuk di dalamnya belajar di atas platform teknologi informasi. Saya kira ini akan kita kembangkan secara bertahap, karena saya kira sebuah perubahan sekalipun di masa seperti sekarang pandemi ini kita cukup cepat, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyesuaikan diri dari pola belajar lama kita tatap muka di dalam kelas secara fisik, lalu naik menjadi pembelajaran online dengan berbagai macam variasi teknik atau metode pengajaran pembelajaran. Tapi saya kira secara konstruktif kelembagaan kita akan menyikapi tantangan tadi dengan langkah-langkah yang sifatnya sistematik dan perubahannya juga bersifat sistemik. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk termasuk menengok kembali pikiran-pikiran lama yang sudah dikembangkan di UKSW ini. Saya mengingat misalkan apa yang di tahun 1984 mantan rektor kita yang ketiga, Pak Willy Toisuta, sudah mengajak kita untuk mengembangkan pembelajaran atau dalam hal ini pada perspektif para dosen, yaitu pengajarannya yang berbasis pada riset atau apa yang kini dikenal sebagai research based teaching and learning. Itu sudah tahun 1984 dikemukakan Pak Willy dalam pidato Dies Natalis, di mana beliau baru 1 tahun menjabat sebagai rektor. Ini pikiran lama yang sangat relevan di era seperti sekarang ini, sebuah pendekatan pedagogi yang bukan lagi menempatkan dosen sebagai satu-satunya sumber belajar, sebuah pendekatan pengajaran dosen yang aktif melibatkan mahasiswa mengonstruksi pengetahuannya. Oleh karena itu saya kira universitas ini perlu mengembangkan variasi paradigma atau perspektif atau filsafat pedagogi agar melandasi metode-metode atau praktik-praktik pengajaran yang bervariasi. Pengajaran bukan hanya bersumber dari para dosen. Pengajaran hanya perlu didesain oleh para dosen dan mendampingi para siswa atau mahasiswa, termasuk guru tadi ya, mendampingi para peserta belajar, memotivasi mereka, menjadi teman diskusi bagi mereka agar mahasiswa dapat dan siswa dapat mengonstruksi pengetahuannya secara aktif bersama-sama dengan peserta belajar yang lain, bersama-sama dengan para dosen, bahkan bersama-sama dengan mitra-mitra pembelajaran lain di luar universitas ini. Ini tentu membutuhkan satu perjalanan untuk mengubah paradigma kita tentang pembelajaran yang secara fundamental menempatkan siswa aktif mengonstruksi pengetahuannya dan menempatkan itu dalam era teknologi maju. Ini juga membutuhkan familiaritas akan teknologi pembelajaran yang maju. Namun saya kira dengan pengalaman belajar online kita mudah-mudahan mendapatkan insights yang cukup untuk bisa mengonstruksi bagaimana cara kita mendekati pendidikan tinggi, mendekati pendidikan dasar dan menengah kita dengan lebih membuatnya menjadi sebuah pengalaman yang bermakna
baik bagi kita sebagai pengajar maupun para peserta belajar sebagai mitra di dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu. Nah, ini tentu tidak mudah, namun di atas semangat yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa, para pendidik yang sudah kita kenal di dalam sejarah pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, kebijakan-kebijakan baru yang dikembangkan oleh Pak Mendikbud atau Mas Mendikbud, kita berharap perubahan demi perubahan bertahap tetapi konsisten ke arah yang lebih baik bisa kita kembangkan dalam sektor pendidikan kita di UKSW. Nah, partisipasi kita semua, Bapak Ibu, para guru, para dosen sangat diharapkan. Kreativitas kami tahu di tingkat Bapak Ibu, para guru dan dosen, kreativitas yang dikembangkan oleh masing-masing orang banyak, namun tidak semuanya bisa diketahui oleh teman-temannya yang lain. Oleh karena itu, kepada Pak Pembantu Rektor 1, saya sudah menyampaikan untuk ada baiknya kita mengembangkan forum-forum sharing pengalaman-pengalaman kita dalam mendesain dan mendeliver proses-proses pengajaran, proses-proses pembelajaran mahasiswa. Ini akan membantu menguatkan kita semua, dan satu pengalaman baik akan menjadi input bagi orang lain untuk belajar dan mengembangkan praktik pengajaran pembelajaran mahasiswa. Dan semoga dengan begitu saya kira kita akan makin diperkaya dari waktu ke waktu. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat menjadi guru dan dosen yang terbaik bagi para mahasiswa. Untuk para mahasiswa, selamat belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang holistik untuk menatap masa depan yang lebih baik. Demikian juga untuk para siswa, semangat untuk tetap belajar, bertumbuh menjadi pribadi yang dikuatkan melalui pengalaman belajar di sekolah-sekolah laboratorium UKSW. Semoga suatu waktu akan menjadi orang-orang yang juga memiliki cita-cita yang tinggi dan dapat berguna bagi bangsa dan negara kita. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Bapakku datang.